Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Sunarti. Nah, di video ini saya akan membahas tentang Ordokeryophyllales. Apa sih Ordokeryophyllales? Nah, Ordokeryophyllales itu merupakan suku bangsa tanaman berbunga. Nah, Keryophyllales ini memiliki klasifikasi ilmiah, diantaranya kingdomnya termasuk dalam kingdom plante, yaitu kingdom tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu divisinya Magnoliophyta. Yang ketiga itu kelas Magnoliopsida. Yang terakhir itu ordonya Keryophyllales. Keryophyllales ini terbagi ke dalam 12 familia atau 12 suku. Nah, diantaranya yang pertama itu Phytolaccaceae. Yang kedua itu Acathocarpaceae. Yang ketiga Nyctaginaceae. Yang keempat Aizoaceae. Yang kelima Didieraceae. Yang keenam Sartaceae. Yang ketujuh Xenopodiceae. Yang kedelapan Amarantaceae. Yang ke-10 9 Portulaceae. Yang ke-10 itu Basellaceae. Yang ke-11 Mologinaceae, dan yang terakhir Keryophyllaceae. Nah, dari ke-12 suku atau familia ini, kita akan membahas secara detail dua suku. Yang pertama itu suku Nyctaginaceae. Nah, suku Nyctaginaceae ini dia termasuk ke dalam suku kembang kertasan. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang suku Sartaceae. Nah, Sartaceae itu dia termasuk ke dalam suku kaktus-kaktusan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam suku Nyctaginaceae atau kembang kertasan. Nah, ciri-cirinya itu dia berupa semak merdu. Nah, selanjutnya ciri-cirinya yaitu akarnya itu berupa akar tunggang. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa suku Nyctaginaceae ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil karena dia memiliki akar tunggang. Bunganya jarang terdapat kelopak dan mahkota. Selanjutnya, dia memiliki batang yang terna atau tumbuhan berkayu, atau disebut juga dengan jenis batang lignosus. Ciri selanjutnya itu daun-daunnya tunggal yang letaknya berhadapan. Terakhir, bunga tersusun dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, contoh spesiesnya itu yang pertama Bougainvillea spectabilis, yang kedua itu Bougainvillea glabra, dan Mirabilis jalapa atau bunga pukul 9 pagi dan bunga pukul 4 sore. Nah, contohnya yang di atas ini merupakan gambar dari Bougainvillea spectabilis, dan yang di bawah itu bunga dari Bougainvillea glabra, bunga pukul 9 pagi dan bunga pukul 4 sore. Nah, selanjutnya itu yaitu famili Sartaceae atau kaktus-kaktusan. Nah, ciri-ciri yang pertama itu batangnya kebanyakan xerophyta atau epifita tanpa daun-daun. Nah, kaktus ini termasuk ke dalam tumbuhan xerophyta karena dia mampu menyesuaikan diri di habitatnya yang kering. Nah, yang kedua itu cirinya batang tebal dan berdaging. Yang ketiga, cirinya itu daun tereduksi menjadi duri-duri. Kenapa daun kaktus itu mereduksi menjadi duri-duri? Karena kita tahu bahwa habitat kaktus itu di tempat yang kurang airnya atau tempat yang kering yang jauh dari sumber air. Nah, apabila daunnya itu tumbuh secara normal seperti daun tumbuhan lainnya, maka dia akan membutuhkan banyak air untuk proses penguapannya. Nah, oleh karena itu kaktus mereduksi atau memodifikasi daunnya menjadi duri-duri agar proses penguapan daunnya itu menjadi lebih kecil dari yang normalnya. Ciri selanjutnya yaitu buahnya buah buni yang berisi banyak biji. Contoh spesiesnya yaitu Pereschia aculeata, Pereschia beo, Cereus giganteus, dan Cereus peruvianus. Nah, bisa kita lihat gambarnya yang di atas itu adalah Pereschia aculeata dan juga Pereschia beo. Nah, yang di bawah itu adalah Cereus giganteus dan juga Cereus
peruvianus. Nah, selanjutnya itu manfaat Pamalia Nyctaginaceae dan juga Stactaceae. Yang pertama, manfaat Nyctaginaceae itu sebagai tanaman hias, mengatasi masalah pencernaan, sebagai antibiotik dan juga mengusir jerawat. Nah, manfaat Stactaceae yang pertama meningkatkan fokus, memulihkan sakit lebih cepat, membersihkan udara dan membantu pernapasan. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.